Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kegiatan belajar IAS kali ini, yaitu pada kegiatan belajar 2, kami dari kelompok absen 19 sampai 24 akan mengadakan FGD. Di sini ada absen 19 Mila, lalu 20 Adnan, absen 22 Muhammad Dwi Prasetyo, absen 23 Muhammad Zaki, dan saya absen 24 Muhammad Haris. Untuk pertama-tama akan dimulai dengan pemaparan materi chapter 5 oleh Muhammad Dwi Prasetyo. Dwi Prasetyo. Silahkan, Tio. Jadi di sini saya akan memaparkan materi di chapter 5 yaitu Ethernet Operation. Ethernet Operation beroperasi pada data link layer dan physical layer. Nah, teknologi jaringan yang ditentukan oleh standar IEEE 802.2 dan 802.3. Standar internet mendefinisikan baik protokol layer 2 maupun teknologi layer 1. Nah, untuk protokol layer 2 seperti dengan semua standar 802 IEE, Ethernet menggunakan 2 sub lapisan terpisah dari lapisan data link untuk beroperasi logical link control LNC dan sub lapisan MAC. Ethernet operation pada sublayer LSC. Sublayer Ethernet LSC menangani komunikasi antara lapisan atas dan lapisan bawah. Ini biasanya antara perangkat lunak dan perangkat keras jaringan. Sublapisan LLC mengambil data protokol jaringan yang biasanya berupa paket IP4, IP versi 4, dan menambahkan informasi kontrol untuk membantu mengirim paket ke node tujuan. DLC digunakan untuk berkomunikasi dengan lapisan atas aplikasi dan mentransisikan paket ke lapisan bawah untuk mengirim. Di komputer, LLC dapat dianggap sebagai perangkat lunak driver untuk NIC. Supplier MAC atau MAC merupakan supplier bawah dari lapisan data link. MAC diimplementasikan oleh perangkat keras, biasanya di NIC komputer. Spesifikasi ditentukan dalam standar IEEE 802.3. Supplier MAC Ethernet memiliki 2 tugas utama, yaitu enkapsulasi data, yaitu proses yang meliputi pembuatan bingkai sebelum transmisi dan pembongkaran bingkai setelah menerima bingkai. Dalam membentuk bingkai, lapisan MAC menambahkan header dan trailer ke lapisan jaringan PDU. Dan kontrol akses media. Tanggung jawab kedua dari supplier MAC adalah mengontrol akses media. Kontrol akses media bertanggung jawab atas penempatan bingkai pada media dan menghapus bingkai dari media. Tugasnya mengontrol akses media. Sublapisan ini berkomunikasi langsung dengan lapisan fisik. Ethernet operation. Ethernet. Topologi yang mendasari Ethernet adalah bus multi-akses. Oleh karena itu, semua node perangkat pada suatu segmen jaringan berbagi media. Ethernet adalah media jaringan berbasis pertentangan. Metode berbasis pertentangan atau metode non-deterministik berarti perangkat apapun dapat mencoba mengirimkan data melalui media bersama setiap kali memiliki data untuk dikirim. Namun, jika beberapa perangkat pada satu media mencoba meneruskan data secara bersamaan,
Data akan bertabrakan sehingga mengakibatkan data yang rusak dan tidak dapat digunakan. Untuk alasan ini, Ethernet menyediakan metode untuk mengontrol beberapa node berbagi akses melalui penggunaan teknologi Carrier Sense Multiple Access atau CSAM. Media Control Access. Media CSMA digunakan untuk mendeteksi terlebih dahulu apakah media itu membawa sinyal. Jika sinyal pembawa pada media dari node lain terdeteksi, itu berarti perangkat lain sedang melakukan transmisi. CSMA biasanya diterapkan dalam hubungannya dengan metode untuk menyelesaikan perselisihan media. Dua metode yang umum digunakan adalah collision detection atau mendeteksi tabrakan, collision avoidance penghindaran tabrakan. Kemudian ada MAC address Ethernet identity. Topologi logis yang mendasari Ethernet adalah bus multi access. Tiap perangkat jaringan terhubung ke media bersama-sama. Dan semua node menerima semua frame yang dikirimkan. Masalahnya adalah jika semua perangkat menerima setiap frame, bagaimana masing-masing perangkat dapat mengidentifikasi jika itu adalah penerima yang dituju tanpa overhead. Maka, untuk mencegah overhead yang berlebihan terlibat dalam pemrosesan setiap frame, mengenal unik yang disebut alamat MAC dibuat untuk mengidentifikasi node, sumber, dan tujuan yang sebenarnya dalam jaringan Ethernet. Frame processing. Alamat MAC ditetapkan ke workstation, server, printer, switch, dan router. Perangkat apapun yang harus berasal dan atau menerima data di jaringan. Semua perangkat yang terhubung ke LAN Ethernet memiliki antarmuka beralamat MAC. Produsen perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda mungkin mewakili alamat MAC dalam format heksadesimal yang berbeda. Saat komputer dinyalakan, hal pertama yang dilakukan NIC adalah menyalin alamat MAC dari ROM ke RAM. Ketika sebuah perangkat meneruskan pesan ke jaringan Ethernet, itu melampirkan informasi header ke paket. Informasi header berupa alamat MAC, sumber, dan tujuan. Perangkat sumber mengirimkan data melalui jaringan. Jika alamat cocok, NIC melewati frame ke atas lapisan OSI. Ethernet encapsulation. Pada lapisan data link, struktur frame hampir identik untuk semua kecepatan Ethernet. Struktur frame Ethernet menambah header dan trailer di sekitar layer 3 PDU. Untuk merangkum pesan yang dikirim, baik header dan trailer, Ethernet memiliki beberapa bagian informasi yang digunakan untuk protokol internet. Setiap bingkai disebut bidang. Standar Ethernet IEEE 802.3 yang telah diperbarui beberapa kali untuk menyertakan teknologi baru, dan standar di IX Ethernet yang sekarang disebut Ethernet 2. MAC address dan heksadesimal. Penggunaan alamat MAC adalah salah satu aspek terpenting dari teknologi LAN Ethernet. Alamat MAC menggunakan penomoran heksadesimal. Heksadesimal adalah kata yang digunakan baik sebagai kata benda maupun kata sifat. Ketika digunakan dengan sendirinya sebagai kata benda, itu berarti sistem bilangan heksadesimal. Heksadesimal menyediakan cara mudah untuk mempresentasikan nilai biner. Sama seperti desimal adalah sistem bilangan berbasis 10 dan biner adalah sistem bilangan berbasis 2. Heksadesimal adalah sistem bilangan berbasis 6. MAC address representation. Pada command from host window, perintah ifconfig/all dapat digunakan untuk mengidentifikasi alamat MAC dan IP address dari adapter Ethernet. Bergantung pada perangkat dan sistem operasi pada komputer, terdapat beberapa jenis representation alamat MAC. Dengan tanda hubung dan tanda titik 2
dan dengan periode. Unicast, broadcast, multicast, MAC address. MAC unicast adalah alamat unik yang digunakan saat bingkai dikirim dari satu perangkat pemancar ke satu perangkat tujuan. Broadcast yang berisi alamat IP tujuan yang memiliki semua di bagian host. Penomoran dalam alamat ini berarti semua host di jaringan lokal itu akan menerima dan memproses paket. Multicast memungkinkan perangkat sumber mengirim paket ke sekelompok atau beberapa perangkat. MAC dan IP. Baik alamat MAC dan IP bekerja sama untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan. Proses menggunakan alamat MAC dan alamat IP untuk menemukan komputer mirip dengan proses menggunakan nama dan alamat seseorang untuk mengirim surat. End-to-end connectivity MAC dan IP. Dalam perjalanan, setiap tautan di jalur paket IP dikemas dalam bingkai khusus untuk teknologi tautan data tertentu yang terkait dengan tautan itu seperti Ethernet. Perangkat akhir pada jaringan Ethernet tidak menerima dan memproses frame berdasarkan alamat IP, melainkan frame diterima dan diproses berdasarkan alamat MAC. Introducing to ARP. Setiap node pada jaringan IP memiliki alamat MAC dan alamat IP. Untuk mengirim data, harus menggunakan kedua alamat itu. Node harus menggunakan alamat MAC dan IP-nya sendiri di bidang sumber dan harus memberikan alamat MAC dan alamat IP untuk tujuan. Meskipun alamat IP tujuan akan disediakan oleh lapisan OSI yang lebih tinggi, node pengirim memerlukan cara untuk menemukan alamat MAC tujuan untuk tautan Ethernet tertentu. Inilah tujuan dari ARP. Karena materi yang terdapat pada chapter 5 panjang, maka materinya akan diteruskan oleh Meila. Silakan Meila lanjutkan materinya. Jadi yang pertama saya jelaskan itu modus operasi Ethernet. Nah, modus operasi Ethernet itu ada dua, yaitu full duplex dan half duplex. Nah, full duplex itu adalah komunikasi full duplex, yaitu dua pihak yang saling berkomunikasi dan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama, dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Nah, komunikasi full duplex itu juga dapat menggunakan teknik multiplexing. Jadi sinyal yang diberikan dengan arah yang berbeda akan diletakkan pada slot waktu atau time slot yang berbeda. Kelemahan teknik ini adalah bahwa teknik ini memotong kecepatan transmisi yang mungkin yang mungkin menjadi setengahnya. Nah, selanjutnya ada half duplex. Half duplex adalah sebuah metode komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah, tetapi tidak dapat secara bersama-sama. Contoh yang paling sederhana adalah pada walkie-talkie, di mana dua penggunanya harus menekan tombol untuk berbicara dan melepaskan tombol tersebut untuk mendengar. Ketika dua orang menggunakan walkie-talkie untuk berkomunikasi pada suatu waktu tertentu, hanya salah satu di antara mereka yang dapat berbicara, sementara pihak lainnya mendengar. Jika kedua-duanya mencoba untuk berbicara secara serentak, nah itu akan terjadi kedua pengguna walkie-talkie tersebut tidak dapat saling mendengarkan apa yang keduanya kirimkan. Jadi half duplex itu dapat berkomunikasi dua arah, tetapi jika ada komunikasi dua arah itu pasti akan bertabrakan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis Ethernet. Jenis-jenis Ethernet itu ada standar Ethernet, ada fast Ethernet, ada bit Ethernet. Nah, standar Ethernet itu adalah Ethernet yang berkecepatan 10 Mbps. Standar Ethernet sudah jarang digunakan di kehidupan sekarang ini. Kenapa? Karena bisa dibilang standar Ethernet sudah kalah dibandingkan dengan fast Ethernet, gigabit Ethernet, atau kurang reliable. Nah, fast Ethernet itu
adalah Ethernet yang berkecepatan 10 Mbps. Fast Ethernet adalah Ethernet yang sering kali digunakan dalam kehidupan sekarang. Karena secara kecepatan, Fast Ethernet adalah Ethernet yang tidak terlalu mahal dan berkecepatan 100 Mbps dan bisa dibilang sangat reliable sehingga banyak digunakan. Sementara gigabit Ethernet adalah Ethernet yang berkecepatan 10.000 Mbps, yang mana kecepatan 10 kali lebih cepat dibanding Fast Ethernet. Untuk gigabit Ethernet memang dalam segi kecepatan sangat cepat, namun harga yang masih mahal menjadi kendala bagi masyarakat yang akan menggunakan gigabit Ethernet. Tapi biasanya digunakan pada kebutuhan jaringan yang besar. Selanjutnya, metode pada Ethernet. Yang pertama itu ada CSM. Enggak, ini udah skip aja. Selanjutnya, cara kerja CSMA. Cara kerja CSMA itu yang pertama pengirim akan mencari penerima. Yang kedua, penerima akan memberikan informasi tentang posisinya kepada pengirim. Yang ketiga, pengirim akan mencari jalur untuk mencari pengirim. Lalu pengirim akan mencari jalur untuk pengirim. Pengirim memberikan informasi kepada yang lainnya agar tidak menggunakan jalur tersebut agar tidak terjadi tabrakan. Yang terakhir yaitu pengirim mengirimkan informasi kepada penerima. Selanjutnya, frame Ethernet. Ethernet mentransmisikan data melalui kabel jaringan dalam satu bentuk paket data yang disebut dengan Ethernet frame. Sebuah Ethernet frame memiliki ukuran minimum 64 byte dan maksimum 1518 byte. Dengan 18 byte diantaranya digunakan sebagai informasi mengenai alamat sumber, alamat tujuan, protokol jaringan yang digunakan, dan beberapa informasi lainnya yang disimpan dalam header serta trailer atau footer. Dengan kata lain, maksimum jumlah data yang dapat ditransmisikan dalam satu buah frame adalah 1500 byte. Nah, selanjutnya Ethernet menggunakan beberapa metode sih untuk mengenkapsulasi paket data menjadi Ethernet frame, yakni sebagai berikut. Ethernet menggunakan beberapa metode untuk enkapsulasi paket data menjadi Ethernet frame, yakni sebagai berikut, yaitu Ethernet 2 yang digunakan untuk TCP/IP, lalu Ethernet 802.3 untuk dikenal sebagai RAW 802.3 dalam sistem jaringan novel dan sebelumnya. Lalu ada Ethernet 802.2 juga dikenal sebagai Ethernet 802.3 atau 802.2 without subnet access protocol dan digunakan untuk konektivitas dengan novel netware 3.12 dan selanjutnya. Terus ada Ethernet SNAP, juga dikenal sebagai Ethernet 802.3 atau 802.2. Nah, saat menggunakan jaringan Ethernet, router jaringan juga berfungsi sebagai jembatan ke internet. Router terhubung ke modem dan membawa sinyal internet, mengirim dan menerima permintaan paket data dan merutekannya ke komputer yang tepat di jaringan. Sekalipun jaringan tidak digunakan dan hanya ada satu komputer, dalam kebanyakan kasus komputer tersebut akan terhubung ke modem melalui kabel Ethernet, atau jika router nirkabel digunakan, maka router akan terhubung ke modem. Selanjutnya itu ada ARP atau Address Resolution Protocol. Jadi ARP itu merupakan sebuah protokol yang bertanggung jawab mencari tahu MAC address atau alamat hardware dari suatu host yang
tergabung dalam sebuah jaringan LAN dengan memanfaatkan atau berdasarkan IP address yang terkonfigurasi pada host yang bersangkutan. Dalam OSI layer ini, protokol ini bekerja antara layer 2 dan layer 3. Selanjutnya, pengertian IP address itu adalah sebuah alamat device yang menghubungkan device membawa paket dari satu jaringan ke jaringan lain. MAC address adalah alamat fisik unik yang ditetapkan dipasang ke dalam NIC atau Network Interface Card sebuah device, memungkinkan device untuk mengirimkan dan menerima data di dalam jaringan LAN. Selanjutnya itu proses kerja ARP. Proses kerja ARP itu yang pertama mengecek ARP cache, terus yang kedua membuat ARP request message, yang ketiga mengirim ARP request sebagai broadcast message, yang keempat device memproses ARP request message, yang kelima device tujuan membuat ARP replay message, yang keenam device tujuan mengupdate ARP cache, yang ketujuh device tujuan mengirim unique ARP replay message, yang kedelapan device sumber update ARP cache. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya pembahasan chapter 6 yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Adnan dan Muhammad Zaki. Ya, oke. Bentar. Jadi saya di sini Oke. akan mempresentasikan chapter genep network layer. Protokol model OSI network layer menentukan proses dan pengalamatan data untuk dikemas dan diangkut. Enkapsulasi jaringan kemungkinan data untuk diteruskan ke tujuan akhir dengan overhead minimum. Ini mencakup bagaimana jaringan membagi beberapa kelompok host untuk mengelola aliran paket data dalam jaringan. Komunikasi ini disebut dengan routing. Lalu ada network layer atau lapisan 3 pada OSI. Menyediakan pelayanan agar perangkat dapat bertukar data pada jaringan. Untuk menyelesaikan tujuan ini, network layer menggunakan 4 proses dasar, yaitu 1. Addressing and device. Sama halnya seperti handphone memerlukan nomor telepon. Lalu ada kedua, encapsulation. Lapisan jaringan menerima sebuah data unit protokol dari transport layer. 3. Routing. Network layer menyediakan layanan untuk mengarahkan paket ke host tujuan pada jaringan lain. 4. Deencapsulation. Di saat paket tiba di network layer host tujuan, host memeriksa header IP dari paket tersebut. Ada beberapa protokol lapisan jaringan yang ada, akan tetapi yang biasa diterapkan hanya ada 2, yaitu Internet Protocol version atau IPv4 dan Internet Protocol version 6. Sementara protokol lapisan yang jaringan diterapkan meliputi novel Internet Packet Exchange atau biasa IPX, lalu 2 AppleTalk, 3 Connection Network Service. Lalu ada karakteristik of IP. IP dirancang sedemikian mungkin sebagai overhead yang rendah. IP menyediakan fungsi yang diperlukan untuk mengirim paket dari sumber ke tujuan melalui sistem yang terhubung pada jaringan. Dasarnya karakteristik IP itu ada 3. Yang 1, connectionless, tidak ada koneksi dengan tujuan sebelum mengirim paket data. Lalu yang kedua, base offered atau pengirim paket tidak terjamin. Lalu yang ketiga, media independent, pengoperasian tidak tergantung pada media yang membawa data.
Lalu ada IP connectionless. Peran network layer adalah mengangkut paket antara host sambil menempatkan data baru sekecil mungkin pada jaringan. Lalu ada IP Base Over Delivery. IP sering disebut sebagai protokol pengiriman yang tidak dapat selalu diandalkan. Ini berarti bahwa IP kadang-kadang berfungsi dengan baik dan tidak berfungsi dengan baik di lain waktu. Jika paket yang rusak atau hilang membuat masalah untuk aplikasi yang menggunakan data, maka layanan lapisan atas seperti TCP atau menyelesaikan masalah ini memungkinkan IP berfungsi sangat efisien. Jika overhead kendala disertakan dalam IP, maka komunikasi yang tidak memerlukan koneksi atau kendala akan dibebani dengan konsumsi bandwidth dan penunda yang dihasilkan oleh overhead ini. Dalam TCP/IP suite, transport layer dapat menggunakan TCP atau UDP berdasarkan kebutuhan akan kendala dalam komunikasi. Lalu ini ada gambarnya. Gambar di bawah ini menunjukkan contoh komunikasi IP protokol berorientasi kepada sambungan seperti TCP, mengharuskan data yang dikontrol dipertukarkan untuk membuat sambungan. Untuk menjaga informasi tentang sambungan, TCP juga memerlukan kolom tambahan di header PDU. Dan ini gambarnya. Lalu ada IP media independen. IP beroperasi secara independen dari media yang membawa data di layer bawah tumpukan protokol. Setiap paket IP dapat dikomunikasikan secara elektrik melalui kabel, sebagian sinyal optik melalui serat, atau secara nirkabel sebagai sinyal radio. Lalu ada enkapsulasi data. IP dienkapsulasi atau dipaketkan pada bagian transport layer dengan menambahkan header pada IP. Fungsi header ini digunakan untuk mengirim paket ke host tujuan. Proses mengenkapsulasi data secara berlapis memungkinkan layanan pada lapisan yang berbeda untuk berkembang tanpa mempengaruhi lapisan lain. Lalu ada IPv4 paket. IPv4 sudah digunakan sejak 1983. Proyek penelitian ARPANET yang mengawali dimulainya IPv4 sebagai besar internet saat ini masih merupakan IPv4. IPv4 merupakan dua bagian. 1. Header IP, mengidentifikasi karakteristik paket. 2. Payload, berisi informasi segmen layer 4 dan data aktual. Di header IPv4 ada beberapa bidang yang penting diantaranya 1. Versi, berisi nilai biner mengidentifikasi versi paket IP. 2. Layanan diferensiasi, kolom yang digunakan untuk menentukan prioritas setiap paket. 3. Time to life, berisi nilai biner 8 bit yang digunakan untuk membatasi masa pakai paket. 4. Protokol, menunjukkan jenis muatan data yang dibawa paket yang memungkinkan lapisan jaringan meneruskan data ke protokol lapisan atas yang sesuai. 5. Alamat IP sumber, berisi nilai biner 32 bit yang mewakili alamat IP sumber paket. Lalu 6. Alamat IP tujuan, berisi nilai biner 32 bit yang mewakili alamat IP tujuan paket. IPv4 header fields, kolom yang tersisa pada gambar di sebelumnya yang ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memvalidasi paket. Data untuk menyusun ulang paket terfragmentasi. Bidang yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memvalidasi paket diantaranya satu. Internet header line, berisi nilai biner 4 bit yang mengidentifikasi jumlah kata 32 bit di header. 2. Total length, bisa juga disebut sebagai panjang paket. Bidang 16 bit ini mengidentifikasikan seluruh ukuran paket atau fragmen. Lalu ketiga, header checksum digunakan untuk pemeriksaan kesalahan dari header IP. Router mungkin harus memecah paket saat meneruskan dari suatu media ke media lain yang memiliki MTU yang lebih kecil. Ketika ini terjadi, fragmentasi terjadi dan paket IPv4 menggunakan kolom berikut untuk melacak fragmen. Yang 1. Identification, mengidentifikasi dari paket IP asli. 2. Flags, mengidentifikasi bagaimana paket terfragmentasi.
3. Fragment offset mengidentifikasi urutan penempatan fragmen paket dalam rekonstruksi paket asli yang tidak terfragmentasi. Lalu ada sampel IPv4 headers. WireSec adalah alat pemantau jaringan yang berguna untuk siapa saja yang bekerja dengan jaringan dan dapat digunakan dengan sebagian besar lab di kursus Cisco Certified Network Associate atau CCNA untuk menganalisis data dan pemecahan masalah. Lalu ada IPv6 paket. Bertahun IPv4 telah diperbarui untuk mengatasi tantangan baru, namun masih memiliki 3 masalah, yaitu 1. IP address depletion. Meskipun memiliki 4 miliar alamat IPv4, peningkatan jumlah perangkat koneksi yang selalu aktif dan potensi pertumbuhan wilayah telah meningkat kebutuhan lebih banyak lagi alamat. 2. Internet routing table expansion atau perluasan tabel perutan internet. Tabel perutan digunakan router untuk menentukan jalur terbaik jika jumlah server yang terhubung ke internet meningkat. Jalur perutan akan meningkat pula, sehingga menghabiskan banyak memori dan sumber daya prosesor pada router internet. 3. Lack of end-to-end connectivity atau kurangnya koneksi ujung ke ujung. Di dalam IPv4 terdapat NAT yang menyediakan cara bagai perangkat untuk berbagai satu alamat IP publik. Namun karena alamat IP publik digunakan bersama, alamat IP dari host jaringan internet disembunyikan. Ini bisa menjadi masalah untuk teknologi yang membutuhkan koneksivitas ujung ke ujung. Lalu ada introducing IPv4. Pada awal 1990-an, IETF mulai khawatir tentang masalah IPv4 sehingga memulai mencari penggantinya dan mengarah pada pengembangan IP versi 6. Perbaikan yang disediakan IPv6 meliputi 1. Ruang alamat yang ditingkatkan. 2. Penanganan paket yang lebih baik. 3. Menghilangkan kebutuhan akan 4. Keamanan terintegrasi. Lalu encapsulating IPv6. Salah satu peningkatan IPv6 dibandingkan IPv4 adalah headernya yang lebih sederhanakan. Header IPv4 terdiri dari 20 oktet hingga 60 bit jika kolom opsi digunakan, dan 12 kolom header dasar, tidak termasuk kolom option dalam kolom padding. Header IPv6 terdiri dari 40 oktet, sebagian besar karena panjang alamat IPv6 sumber ketujuan. Karena header IPv6 lebih sederhana, sehingga ada beberapa keunggulan, yaitu 1. Efisien perutean yang lebih baik untuk kinerja dan skalabilitas laju penerusan. 2. Tidak ada persyaratan untuk memproses checksum. 3. Mekanisme header ekstensi yang lebih sederhana dan lebih efisien. 4. Follow label file untuk pemrosesan peraliran tanpa perlu membuka paket bagian dalam pengangkutan untuk mengidentifikasi bagian aliran lalu lintas. Lalu ada IPv6 paket header. Bidang IPv6 paket header berisi 1. Version, 2. Traffic class, 3. Flow label, 4. Flow loading, 5. Next header, 6. Hop limit. Lalu ada sampel IPv6 header. Header IPv6 memiliki bidang yang jauh lebih sedikit daripada header IPv4. Ini membuat header IPv6 lebih mudah dan lebih cepat untuk diproses oleh router. Alamat IPv6 sendiri terlihat sangat berbeda karena alamat IPv6 128 bit yang lebih besar. Sistem penomoran heksadesimal digunakan untuk menyederhanakan representasi alamat. Alamat IPv6 menggunakan titik 2 untuk memisahkan entry menjadi serangkaian blok. Saya Muhammad Zaki Nur Hidayat akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Muhammad Adnan. Ini
Routing. Peran lain dari network layer adalah mengalahkan paket antar host. Seorang host dapat mengirim paket ke diri sendiri, host lokal, atau host remote. Routing adalah proses mengidentifikasi jalur terbaik ke suatu tujuan. Router yang terhubung ke segmen jaringan lokal disebut sebagai default gateway. Default gateway adalah perangkat jaringan yang dapat mengarahkan lalu lintas dari jaringan lokal ke perangkat di jaringan jarak jauh. Di jaringan rumah atau bisnis kecil, default gateway sering digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet. Alamat default gateway dapat dikonfigurasi pada host secara manual atau dipelajari secara dinamis. Default gateway hanya digunakan ketika host harus meneruskan paket ke jaringan jarak jauh. Jika hanya mengirimkan paket ke perangkat di jaringan lokal, itu tidak memerlukan default gateway. IPv4 host routing table. Pada host window, perintah root plain atau netstat -r dapat digunakan untuk menampilkan tabel routing host. Kedua perintah menghasilkan output yang sama. Ketika memasukkan perintah tersebut akan menampilkan bagian yang terkait dengan koneksi jaringan TCP/IP, yaitu interface list, mencantumkan alamat media access control atau MAC, dan nomor antarmuka yang ditetapkan dari setiap antarmuka berkemampuan jaringan pada host. IPv4 route table menampilkan semua IPv4 yang diketahui. IPv6 route table menampilkan semua route IPv6 yang dikenal. Output dapat bervariasi dan dibagi menjadi 5 kolom yang mengidentifikasi network destination, net mesh, gateway, interface, dan metric. IPv4 host routing table. Misalnya, jika PC1 ingin mengirim paket ke 192.168.10.20, tata caranya yaitu lihat tabel pada IPv4, cocokkan alamat IP tujuan dengan entry tujuan jaringan 192.168.10.20 untuk mengungkapkan bahwa host berada di jaringan yang sama atau on link. PC1 kemudian mengirimkan paket ke tujuan akhir menggunakan antarmuka lokalnya 192.168.10.10. Yang satu lagi, kalau misalnya PC1 ingin mengirimkan paket ke jarak jauh yang terletak di 10.10.10.10, caranya sama. Caranya sama dengan melihat tabel IPv4. Kemudian temukan bahwa tidak ada kecocokan tepat untuk alamat IP tujuan. Pilih rute default lokal 000 untuk mengungkapkan bahwa itu harus meneruskan paket ke alamat gateway 192.168.10.1. PC1 kemudian meneruskan paket ke gateway untuk menggunakan antarmuka lokalnya. Perangkat gateway kemudian menentukan jalur selanjutnya untuk paket tersebut untuk mencapai alamat tujuan akhir 10.10.10. Sampel IPv6 host routing table. Bagian tabel rute IPv6 menampilkan 4 kolom yang mengidentifikasi if, metric, tujuan jaringan, dan gateway. Router routing tables. Tabel peruteran router menyimpan informasi tentang 1. Rute yang terhubung langsung. Rute ini berasal dari antarmuka router aktif. Yang kedua, rute jarak jauh. Router ini berasal dari jaringan jarak jauh yang terhubung ke router lain. Tabel routing, router mirip dengan tabel routing pada sebuah host. Keduanya mengidentifikasi 1. Jaringan tujuan, 2. metrik yang terkait dengan jaringan tujuan, 3. gateway untuk sampai ke jaringan tujuan. Remote Network Routing Table Entries. Entry tersebut mengidentifikasi informasi berikut: root source, destination network, administrative distance, metric, next hop, route timestamp, dan outgoing interface. Next hop address. Pada host di jaringan, next hop yang harus dikirim oleh semua paket untuk menuju jaringan lain adalah default gateway, router interface.
Dalam tabel routing rute, setiap rute ke jaringan jarak jauh mencantumkan next hop. Jaringan yang langsung terhubung dengan rute tidak memerlukan next hop address, karena rute itu sendiri yang akan meneruskan paket langsung ke host jaringan menggunakan interface yang sudah ditentukan. Routers. Pada dasarnya, router sendiri adalah sebuah komputer, di mana router sendiri memiliki operating system atau OS yang berupa Cisco Internet Network Operating System. Yang kedua, memiliki Central Processing Unit atau CPU. Fungsinya untuk menginisialisasi sistem, fungsi perutian, dan fungsi pengalihan. Kemudian ada Random Access Memory atau RAM, Read Only Memory atau ROM, Flash, dan Non-Volatile Random Access Memory atau NVRAM. Kegunaannya bisa dicek di tabel di bawah. Koneksi ke router. Ada pertama, memakai console port. Dua port konsol untuk konfigurasi awal dan akses manajemen command line interface. CLI menggunakan port LJ45 dan konektor USB Type B. Aux port LJ45 untuk akses manajemen jarak jauh seperti port konsol, LAN interface, dan Ancient High Speed WAN interface card HAYIC slots. Dua slot yang menyediakan modularitas dan fleksibilitas dengan memungkinkan router mendukung berbagai jenis modul antarmuka. Koneksi pada router Cisco dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama management ports dan yang kedua in-band router interface. Router boot up dan configuration. Ada tiga fase utama untuk proses boot. Yang pertama, melakukan post dan memuat program bootstrap. Yang kedua, menemukan dan memuat Cisco iOS. Yang ketiga, menemukan dan memuat file konfigurasi. Langkah mengkonfigurasi router. Tetapkan nama perangkat menggunakan perintah konfigurasi global nama host. 2. Atur sandi. 3. Berikan pemberitahuan resmi menggunakan perintah konfigurasi global B9 MOTD message of the day. 4. Simpan konfigurasi menggunakan perintah copy run start. 5. Verifikasi konfigurasi menggunakan perintah show run. Konfigurasi default gateway. Perangkat harus dikonfigurasi dengan alamat IP yang benar, agar perangkat akhir dapat berkomunikasi melalui jaringan, termasuk alamat default gateway. Default gateway hanya bisa digunakan saat host ingin mengirim paket ke perangkat jaringan lain. Alamat default gateway umumnya adalah alamat antarmuka router yang terpasang ke jaringan localhost. Default gateway digunakan semua perangkat yang memerlukan router untuk menentukan jalur terbaik ke tujuan jarak jauh. Informasi alamat IP pada switch hanya diperlukan untuk mengelola switch dari jarak jauh. Dengan kata lain, untuk melakukan telnet ke switch, switch harus memiliki alamat IP ke telnet. Jika switch hanya diakses dari perangkat dalam jaringan lokal, hanya diperlukan alamat IP. Konfigurasi alamat IP pada switch dilakukan pada switch virtual interface SVI. Sintaksnya sebagai berikut. Namun, jika switch diakses oleh perangkat di jaringan yang berbeda, switch harus dikonfigurasi dengan alamat gateway default untuk penentuan jalur. Karena paket yang berasal dari switch ditangani seperti paket yang berasal dari perangkat host. Untuk mengkonfigurasi gateway default pada switch, gunakan perintah konfigurasi global berikut. Ini sintaksnya. Sekian dari saya. Untuk setelah ini akan dilanjutkan oleh Muhammad Haris. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai chapter 7 mengenai transport layer yang akan dipresentasikan oleh saya, Muhammad Haris Al-Rasidi. Pada chapter 7 ini akan membahas mengenai transportation layer
Transport Layer Protocol, dan TCP dan UDP. Pembahasan pertama mengenai Transport Layer. Introduction. Jaringan data dan internet mendukung manusia untuk menyediakan komunikasi yang andal antar manusia. Begitu juga dalam satu perangkat, pengguna dapat memakai beberapa aplikasi seperti email, web, pesanan instan untuk mengirim pesan atau mengambil informasi. Dalam proses komunikasi data, data dari masing-masing aplikasi ini dikemas, lalu dikirim ke aplikasi yang sesuai pada perangkat tujuan. Proses yang terjadi di layer transport OSI ini adalah menerima data dari lapisan atasnya, yakni lapisan aplikasi, dan menyiapkannya untuk diberi alamat pada network layer. Komputer sumber ini akan mencari cara untuk memecah data menjadi beberapa segmen, lalu memastikan segmen data tidak ada yang hilang, serta cara memverifikasi semua segmen yang tiba di tujuan. Pembahasan selanjutnya mengenai Transport Layer Protocol. Lapisan transport ini bertugas untuk membuat sesi komunikasi sementara antara dua aplikasi dan mengirimkan data di antara keduanya. Lapisan transport adalah penghubung antara lapisan aplikasi dan lapisan bawah yang bertanggung jawab untuk transmisi jaringan. Jadi, tugas utama transport layer adalah poin pertama, yakni melacak komunikasi individu antar aplikasi. Yang kedua, menyegmentasi data. Dan yang ketiga, mengidentifikasi aplikasi yang tepat untuk aliran komunikasi. Di sini ada gambar di mana lapisan transport adalah penghubung antara lapisan aplikasi dan lapisan bawah yang bertanggung jawab untuk transmisi jaringan. Kemudian, di sini ada 3 poin dalam transport layer, yaitu melacak percakapan individual, yang kedua, segmentasi data dan pemasangan kembali segmen, atau biasa disebut reassemble. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi aplikasi. Yang pertama, poin pertama, yakni melacak percakapan individual. Di layer transport, setiap kumpulan data yang mengalir antara aplikasi sumber dan tujuan disebut istilah conversation. Kemudian yang kedua, segmen data dan pemasangan kembali segmen atau reassemble. Data yang dikirimkan melalui media harus disiapkan dalam bentuk yang sesuai. Lalu, protokol lapisan transport memiliki layanan untuk mengelompokkan data aplikasi menjadi blok data dengan ukuran yang sesuai. Layanan ini mencakup enkapsulasi yang diperlukan pada setiap bagian data. Kemudian poin ketiga, mengidentifikasi aplikasi. Untuk melewatkan aliran data ke aplikasi yang tepat, lapisan transport harus mengidentifikasi aplikasi target. Pada gambar 3, gambar sini. Untuk mencapai ini, lapisan transport memberikan pengenal untuk setiap aplikasi. Pengenal ini disebut dengan port. Kemudian, pembahasan selanjutnya, conversation multiplexing. Membagi data segmen yang lebih kecil memungkinkan banyak komunikasi yang berbeda dari banyak pengguna yang berbeda pula untuk disisipkan atau multiplex pada jaringan yang sama. Jadi, apabila tanpa segmentasi, hanya satu aplikasi yang dapat menerima data. Misal, jika sedang video streaming, media akan sepenuhnya dipakai oleh satu aliran komunikasi, bukan dibagikan. Kita tidak dapat menerima email, mengobrol di instant messenger, atau melihat halaman web sambil juga melihat video streaming tadi. Untuk mengidentifikasi setiap segmen data, lapisan transport menambahkan header yang berisi data biner ke segmen tersebut. Header ini berisi bidang bit. Nilai-nilai bit di bidang inilah yang memungkinkan protokol lapisan transport yang berbeda untuk melakukan fungsi yang berbeda dalam mengelola komunikasi data.
Pembahasan selanjutnya, transport layer reliability. Lapisan transport juga bertanggung jawab untuk mengelola reliability requirements of a conversation atau persyaratan keandalan percakapan. IP ini hanya berkaitan dengan pengalamatan, struktur, dan rute paket. Lalu untuk bagian pengangkutan paket diatur oleh protokol transport. Protokol transport menentukan cara mentransfer pesan antar host. TCP/IP menyediakan dua protokol, yakni TCP dan UDP. Perbedaan antara TCP dan UDP yakni TCP dianggap sebagai protokol lapisan yang handal dan berfitur lengkap, yang memastikan bahwa semua data sampai di tujuan. Sedangkan UDP adalah protokol lapisan transport yang sangat sederhana, tidak menyediakan keandalan apapun. Di sini membahas mengenai TCP terlebih dahulu. Nah, TCP dianggap protokol yang andal karena TCP menyertakan proses untuk memastikan pengiriman yang andal antara aplikasi melalui penggunaan pengiriman yang diakui. Ada 3 operasi dasar keandalan dalam TCP, yaitu pertama, melacak segmen data yang ditransmisikan. Yang kedua, mengkonfirmasi data yang diterima dengan mengirim acknowledge. Dan ketiga, mengirim ulang data yang tidak dikonfirmasi sampai ke server. TCP ini memecah data menjadi segmen, diberi nomor urut, lalu diteruskan ke IP untuk diubah menjadi paket data. File transfer protocol atau hypertext transfer protocol adalah contoh aplikasi yang memakai TCP untuk memastikan pengiriman data. Lalu pembahasan mengenai UDP. Pada TCP memiliki kekurangan, yaitu menimbulkan overhead dan kemungkinan penundaan transmisi. Sehingga pada UDP hanya menyediakan fungsi dasar untuk mengirimkan segmen data antara aplikasi yang sesuai, dengan sedikit biaya tambahan dan pemeriksaan data. UDP dikenal dengan protokol pengiriman upaya terbaik. Dalam konteks jaringan, pengiriman upaya terbaik disebut tidak dapat diandalkan karena tidak ada pengakuan bahwa data telah diterima di tempat tujuan. Pada UDP, ini hanya menyediakan fungsi dasar untuk mengirimkan segmen data antara aplikasi yang sesuai. UDP dikenal sebagai protokol pengiriman upaya terbaik. Jadi, UDP ini pengirim atau klien tidak mengetahui apakah server telah menerima data atau belum. Kemudian, pembahasan Direct Transport Layer Protocol for Direct Application. Pengembang aplikasi harus memilih tipe protokol transport yang sesuai berdasarkan kebutuhan aplikasi antara TCP dan UDP. Untuk beberapa aplikasi, segmen harus tiba dalam urutan yang sangat spesifik agar berhasil diproses. Dengan aplikasi lain, semua data harus diterima sepenuhnya sebelum semua itu dianggap berguna. Dalam kedua contoh ini, TCP digunakan sebagai protokol transport. Misalnya, aplikasi seperti database, browser web, dan klien email. Mengharuskan semua data yang dikirim sampai di tujuan dalam kondisi aslinya. Tiap data yang hilang dapat menyebabkan komunikasi yang rusak. Oleh karena itu, aplikasi ini dirancang untuk memakai protokol TCP. Nah, untuk kasus yang lain, seperti aplikasi yang dapat mentolerir beberapa kehilangan data selama transmisi melalui jaringan, tetapi penundaan transmisi tidak dapat diterima. UDP adalah pilihan yang lebih baik untuk aplikasi ini karena lebih sedikit overhead yang jarang diperlukan. UDP lebih disukai dengan aplikasi seperti streaming video, streaming audio, dan voice over IP. Radio internet adalah contoh lain dari aplikasi yang memakai UDP. Jika pesan hilang selama perjalanan, pesan itu tidak dikirim ulang.
Jika beberapa paket terlewat, pendengar mungkin akan mendengar sedikit suara pecah. Jika TCP digunakan dan paket yang hilang dikirim ulang, transmisi akan terhenti untuk menerimanya dan gangguan akan lebih terlihat. Maka dari itu, UDP lebih cocok dalam kondisi seperti ini. Di sini ada gambar mengenai perbedaan antara UDP dan TCP. Introducing TCP and UDP. Di sini pengenalan mengenai TCP. TCP awalnya dijelaskan dalam RFC 793. TCP menyediakan poin pertama yakni percakapan berorientasi koneksi dengan membuat sesi, lalu pengiriman yang andal, yang ketiga rekonstruksi data yang dipesan, dan yang keempat flow control, yang terakhir membangun sesi. TCP adalah protokol berorientasi koneksi. Protokol berorientasi koneksi adalah protokol yang menegosiasikan data, menetapkan koneksi permanen antara perangkat sumber dan tujuan. Pertama, pembentukan sesi. Yang kedua, pengiriman yang andal. Berarti kalau segmen yang hilang akan dikirim kembali. Yang ketiga, pengiriman pesanan sama. Yang keempat, flow control, mengatur pengiriman data jika ada kemacetan pada host. Lalu ada peran TCP. Setelah membuat sesi, TCP dapat melacak conversation dalam sesi itu. Oleh karena itu, TCP dianggap sebagai protokol stateful. Protokol stateful ini adalah protokol yang melacak status sesi komunikasi. Lalu ada pengenalan mengenai UDP. UDP adalah protokol pengangkutan data yang ringan, menawarkan segmentasi dan pemasangan ulang data sama seperti TCP, tapi tanpa ada keandalan dan kontrol aliran TCP. Berikut adalah beberapa. Tidak adanya pembentukan sesi antar host. Lalu yang kedua, pengiriman tidak dapat diandalkan. Jika ada segmen yang hilang, tak akan dikirim ulang. Dan yang ketiga, tidak ada rekonstruksi data berurutan. UDP tidak menyediakan mekanisme untuk menyusun data kembali seperti dikirimkan. Data hanya dikirim ke aplikasi sesuai urutan kedatangannya. Dan keempat, ada no flow control. Tidak adanya manajemen kemacetan. Lalu ada peran UDP. Meski UDP tidak ada flow control dan reliable TCP, pengiriman data overhead-nya rendah. Lalu, potongan-potongan dalam UDP disebut datagram. Datagram ini dikirim sebagai upaya terbaik oleh protokol lapisan transport. Contoh aplikasi yang memakai UDP adalah Domain Name System, DNS, lalu ada video streaming, dan voice over IP. Yang ketiga, UDP tidak mementingkan keandalan atau kontrol aliran data seperti pada TCP. Selanjutnya, separating multiple communication. Lapisan transport harus dapat memisahkan dan mengelola banyak komunikasi dengan kebutuhan transportasi yang berbeda. Misal, pertimbangan pengguna yang terhubung ke jaringan di perangkat akhir. Pengguna secara bersamaan menerima dan mengirim email dan pesan instan, melihat situs web, dan melakukan panggilan telepon voice over IP. Setiap aplikasi ini melakukan komunikasi data di waktu yang bersamaan, meski persyaratan keandalan berbeda. Selain itu, data dari panggilan telepon tak diarahkan ke browser web, dan teks pesan tak muncul ke dalam email. Jadi pembagian komunikasi itu didasarkan pada port. Misalnya port untuk email, yakni port 110. Dan untuk port browser web, yakni port 80. Dan port internet set pada port 531.
seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Selanjutnya, TCP dan UDP port addressing, pengalamatan port. Di header setiap segmen atau disebut datagram, ada port sumber dan tujuan. Nomor port sumber yakni nomor untuk komunikasi yang terkait dengan aplikasi asal pada host lokal. Lalu nomor port tujuan adalah nomor untuk komunikasi yang terkait dengan aplikasi tujuan pada host jarak jauh. Port ini adalah pengenal numerik dalam setiap segmen yang digunakan untuk melacak percakapan tertentu dan layanan tujuan yang diminta. Tiap pesan yang dikirim oleh host berisi port, sumber, dan tujuan. Destination port atau port tujuan. Klien menempatkan nomor port tujuan di segmen untuk memberitahu server tujuan layanan apa yang diminta. Misalkan port 80 mengacu pada layanan web. Nomor port sumber dibuat secara acak oleh perangkat pengirim. Bisa memungkinkan terjadinya banyak percakapan dalam waktu bersamaan. Dengan kata lain, perangkat dapat mengirim beberapa permintaan layanan HTTP ke server web secara bersamaan. Misalkan contoh dari port ini. Soket klien mungkin terlihat seperti ini dengan 1099 mewakili nomor port sumber. Lalu soket di server web memungkinkan 192.168.1.780. Bersama-sama kedua soket ini bergabung untuk membentuk pasangan soket. Soket ini memungkinkan banyak proses yang berjalan pada klien untuk membedakan dirinya dari antara satu sama lain, dan beberapa koneksi ke server dibedakan satu sama lain. Lalu pengalamatan port lanjutannya. Internet Assigned Number Authority atau IANA memberikan nomor port. IANA adalah badan standar yang bertanggung jawab untuk menetapkan berbagai standar pengalamatan. Ada berbagai jenis port, diantaranya yang pertama port terkenal, yaitu angka 0 hingga 1023. Lalu port terdaftar nomor 1024 hingga 49.151. Dan terakhir ada port dinamis atau port pribadi. Bilangan antara 49.152 hingga 65.535. Di sini ada port terkenal. Lalu pengalamatan port lanjutan ketiga. Ada juga hal yang penting yang harus diketahui, yakni perlu untuk mengetahui koneksi TCP aktif, mana yang terbuka dan berjalan pada host jaringan. Lalu Nestat adalah utilitas jaringan yang penting yang dapat digunakan untuk memverifikasi koneksi tersebut. Nestat ini mencantumkan protokol yang digunakan, alamat lokal dan nomor port, alamat asing dan nomor port, dan status koneksi. Lalu TCP UDP segmentasi. Beberapa aplikasi mengirimkan data dalam jumlah besar, bahkan hingga gigabyte. Hal itu tidak akan praktis dalam mengirim semua data dalam satu bagian besar. Tidak ada lalu lintas jaringan lain yang dapat dikirim saat data ini dikirim. Oleh karena itu, sepotong data yang besar membutuhkan waktu beberapa menit atau beberapa jam untuk dikirim. Jika ada kesalahan, seluruh file akan hilang dan harus dikirim ulang. Maka dari itu, diadakannya segmentasian data atau membagi-bagi data dalam beberapa bagian. Perbedaan TCP dan UDP dalam menangani segmentasi. Meskipun layanan memakai UDP juga melacak percakapan antar aplikasi, tapi berbeda dengan TCP.
UDP tidak peduli dengan urutan pengiriman informasi atau pemeliharaan sambungan. Tak ada nomor urut di header UDP. Maka dari itu, informasi mungkin tiba dalam urutan yang berbeda dari yang dikirimkan. Karena paket yang berbeda, mungkin mengambil jalur yang berbeda melalui jaringan. Aplikasi yang memakai UDP harus mentolerir fakta bahwa data mungkin tidak sampai sesuai urutan pengirimannya. Jadi, misalnya pada TCP, segmentasi itu akan diurutkan kembali menjadi urutan 1, 2, dan 3. Berbeda dengan UDP. UDP tidak peduli urutannya. Maka dari itu, aplikasi seperti yang dijelaskan tadi, aplikasi pada UDP harus mentolerir hal tersebut. Lalu selanjutnya, pemaparan lebih jelas mengenai TCP dan UDP. TCP Reliable Delivery, perbedaan utamanya yakni adalah keandalan. Keandalan komunikasi TCP diperoleh dari penggunaan TCP berorientasi koneksi. Lalu TCP Server Process. Proses aplikasi berjalan di server. Satu server dapat menjalankan beberapa proses aplikasi pada saat yang bersamaan. Setiap proses aplikasi yang berjalan di server dikonfigurasi untuk memakai nomor port secara default atau manual. Selanjutnya, TCP Connection Establishment and Termination. Ketika dua host berkomunikasi memakai TCP, koneksi dibuat sebelum data dapat dikirimkan. Untuk membuat koneksi, tuan rumah melakukan jabat tangan 3 arah atau three-way handshaking, yakni menetapkan bahwa perangkat tujuan ada di jaringan, yang kedua memverifikasi, dan yang ketiga memberitahu perangkat tujuan bahwa sumber bermaksud melakukan sesi komunikasi. Dalam koneksi TCP, klien host membuat koneksi server dengan 3 langkah, yakni yang pertama, klien yang memulai meminta sesi komunikasi, yang kedua, server mengakui sesi komunikasi, dan yang ketiga, klien yang mulai mengakui sesi komunikasi server ke klien. Lalu, reliability and flow control pada TCP. Ketika layanan mengirim data memakai TCP, segmen mungkin tiba di tujuannya dalam keadaan rusak. Agar pesan asli dapat dipahami oleh penerima, data di segmen disusun kembali menjadi urutannya. Nomor urutan ditetapkan di header setiap paket untuk dapat disusun kembali. Sekian presentasi dari chapter 7. Oke, setelah semuanya selesai mempresentasikan materinya masing-masing, sesi selanjutnya yakni mengenai sesi mengemukakan pendapat, pernyataan, atau pertanyaan tentang materi yang telah dibahas. Silahkan bila ada yang memiliki pertanyaan, pernyataan, atau pendapat. Aku mau dulu ya. Izin bertanya. Aku dulu. Satu-satu. Sok. Aku. Nih, kenapa UDP sebagai pengirim terbaik dibanding TCP? Ke aku yuk. Iya. Oh, nih, sebenarnya antara TCP dan UDP ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. UDP terbaik dalam beberapa kondisi, misalkan pada streaming video. Jadi pada streaming video ini tidak menuntut, jadi mentolerir apabila terjadinya kehilangan data, beberapa kehilangan data. Berbeda dengan misalnya pada pengiriman email, seluruh data kan harus dikirim dan sampai dengan sepenuhnya. Nah, dalam hal ini UDP lebih baik dalam pengiriman data. Ya, gitu. Oh. Nggak tahu.
Tadi teh udah lanjut Mei aja dulu. Pertanyaan dari saya itu, data seperti apa yang tidak dikonfirmasi oleh server? Jadi pertanyaannya, data seperti apa yang tidak dikonfirmasi oleh server? Baik, saya akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Data yang tidak dikonfirmasi oleh server yakni data yang dikirim dengan memakai protokol UDP. Saya akan di sini akan memperlihatkan sebuah permisalan animasi mengenai transfer UDP. Nah, untuk TCP bisa dilihat di sini. Data akan dikirim oleh pengirim menuju ke server. Nah, maksud dikonfirmasi, kalau di sini kan memakai TCP, maka server akan mengirim sebuah pesan konfirmasi bahwa data telah diterima. Lalu untuk UDP berbeda, yakni jadi si pengirim mengirim data seperti biasanya. Nah, server ini tidak akan mengirim pesan konfirmasi bahwa server telah menerima data tersebut. Jadi seperti itu. Apa tadi gimana, Riz? 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 Nah, Tadi gimana, Riz? Gimana, Riz? apa yang mana yuk? Nggak jelas tadi yang si Mei. Jadi data yang tidak dikonfirmasi oleh server, ya ini data yang memakai UDP. protokol UDP. Oh, Nah, UDP itu kalau misalkan pengirim mengirimkan data ke server, maka server tidak mengkonfirmasinya. Seperti biasanya disebut acknowledge iya ya. gitu. Jika pakai TCP bakal ada pengiriman Kalau ulang dari server. ya pesan konfirmasi Oh bahwa iya. ya Oke. begitu. Jadi yang terkonfirmasi itu yang acknowledge doang. Ya, jadi yang dikonfirmasi itu yang pakai protokol TCP. Kalau yang nggak dikonfirmasi itu pakai UDP. Oke. Oke. Terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih kembali. Terus Iya, kenapa kalau jika mengirim data ke jaringan yang jauh dan jaringan yang berbeda diperlukan default gateway, sedangkan mengirim data di jaringan yang sama hanya memerlukan IP saja? ini dikarenakan host tidak menyediakan informasi routing di luar area local network menuju remote destination atau tujuan di luaran. Jadi kalau misalnya mau ke luaran, nah kita harus pakai default gateway. Tapi kalau misalnya kita mengirimkannya masih di LAN yang sama, kita tidak usah default gateway karena informasi routingnya sudah ada gitu. Oke. Sudah mengerti? Apa patah-patah, maaf. Jadi device host yang menyediakannya ada menyediakan routing information di luar area local network menuju remote destination atau tujuan di luaran. Jadi simpelnya kalau misalnya kita ngirim ke LAN, si routing information-nya udah ada, tapi kalau misalnya kita ngirim di luaran, routing information-nya belum ada. Jadi kita harus memakai default gateway. Oh, oke. Oke, Jack. Udah. Ada pertanyaan atau pendapat lain yang akan dikemukakan? Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Oh, tidak ada. Tidak. Tidak ada. Maka sekian saja FGD dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.